Shalom, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Martinus Taneo Eskom. Saya adalah guru pada Satuan Pendidikan SMTK Kota Kupang, mahasiswa PPG guru dalam jabatan batch 2 periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan NIM 2511955. Pada hari ini tanggal 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semua, silahkan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, baik. Coba lihat ke bawah. Apa dalam ruangnya sudah bersih? Bersih. Kalau tidak ada, baik. Saya minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Setelah doa kita menyanyi lagu kebangsaan. Ya, saya minta Susan doa kita. Mari kita melakukan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, saya hadir makmur sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini ya Tuhan, dan Engkau sudah mempertemukan kami di lembaga pendidikan ini ya Tuhan, dan keadaan selamat ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai pelajaran, Engkau mari datang tuntunan sertai kami ya Tuhan, supaya apa yang Guru berikan kami bisa kami mengerti dan bisa kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, karena hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Susan de Vetes, kembali ke tempat. Baik, saya akan ada game ya. Sebelum ada game saya absen dulu ya. Saya absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. David Ilu? Hadir Pak. Oke. Yoga? Hadir Pak. Marcela? Hadir Pak. Mervinda? Michael? Cin ya. Berarti Fatli? Junita? Daniel? Hadir Pak. Jenny? Hadir Pak. Veloria? Hadir Pak. Delphi? Dina? Susan? Hadir Pak. Baik, berarti hari ini ada 3 orang yang tidak hadir bersama kita. Mereka dinyatakan izin ya. Baik, sebelum kita mulai ya, hari ini saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk pagi ini yang perlu kita tahu, yaitu tujuan pembelajaran kita itu peserta didik mampu menunjukkan perangkat komputer dengan benar, dan yang kedua peserta didik mampu menjelaskan cara kerja dari masing-masing perangkat komputer, dan peserta didik mampu menjelaskan mekanisme interaksi hardware, software, dan brainware. Jadi itu tujuan pembelajaran untuk hari ini yang kita akan pelajari. Dan sebelum kita mulai, saya akan kasih satu kuis berhubungan dengan
perangkat keras komputer. Dari Susan, satu perangkat komputer yang mana? Di antara perangkat-perangkat ini. Anda ke sana tunjukkan dan sambung ke kalimat teks yang ada di sana. Satu perangkat komputer di situ terdiri atas apa saja? Pasti ada monitor, ada CPU, ada keyboard, ada mouse. Anda lihat dia berhubungan dengan garis yang mana? Ya. Anda yakin? Ya. Oke, yang berikut. Yang gambar yang menentukan di sini yang ditunjukkan adalah CPU yang mana atau monitor? Monitor yang mana? Kamu? Monitor yang mana? Cepat. Monitor yang mana? Monitor. Monitor. Iya, dihubungkan dengan di sini ya. Ya. Oke, benar. Yoga. Scanner yang mana? Scanner. 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 Ya, Anda lihat gambarnya, sesuaikan. Oke, berikut. David. Printer yang mana? Printer. Perangkat pengeluaran. Hits. Printer yang mana? Ini Pak. Berhubungan dengan? Oke, benar. CPU, mouse yang mana mouse? Wita, mouse yang mana? Cepat. Ya, cepat. Dengan mouse. Oke, benar. Berikan speaker yang berikut. Filorio, speaker yang mana? Speaker. Hei. Speaker. Oke, benar. Oke, baik. Itu sedikit perkenalan tentang perangkat keras komputer yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi setelah ini kita akan masuk pada inti, ya, dan topik untuk materi kita hari ini ya, topik komputer hari ini adalah komputer dan komponennya, ya. Hari ini, ya. Baik, hari ini kita belajar tentang topik, ya. Topik kita ini adalah komputer dan komponennya. Yang pertama, pengertian komputer artinya bahwa serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahan tujuan, ya, jutaan komponen yang saling bekerja sama serta membentuk sistem kerja. Ya, itu satu unit komputer terdiri atas monitor, CPU, dan ada keyboard dan ada mouse, ya. Terus berikut, kita lihat sistemnya. Prinsip kerja komputer itu bekerja berdasarkan instruksi ataupun program yang diberikannya kepadanya, menerima input, proses sesuai input, dan menyajikan hasil proses ke media input. Nah, baganya di situ ada input, ya, ada input di sana, ada proses, ada output, ya. Jadi proses ini terdiri atas apa saja? Di situ ada mouse, ya, ada keyboard. Ya, lalu proses di sini adalah CPU, ya. Lalu di sini outputnya ini ada monitor, printer, speaker, scanner, ya, berada di sini. Jadi itu hanya ada 3 bagan menjelaskan tentang sebuah perangkat komputer, ya. Dari pertama kita memproses, kita mengolah di sini, lalu kita masukkan dari sini, diolah di sini, setelah olah baru dikeluarkan di sini. Sama dengan kita makan habis diproses di dalam, lalu dikeluarkan di bawah. Proses seperti itu. Berikut, konsep dasar komputer. Komputer apapun jenisnya memiliki peralatan-peralatan yang terdiri dari, pertama, input device, ya. Terus, central processing unit atau yang dikenal dengan CPU,
Lalu yang berikutnya ada output device, internal memory, dan storage, stroke backing, dan stroke drive. Ini apa saja? CD, flash, hard disk eksternal, tempat-tempat penyimpanan. Ya. Terus yang berikutnya, kita lihat. Tadi secara bagian besar tadi yang 3, sekarang dia mulai membagi. Inputnya di sini, ya, kita input, proses di CPU-nya, ya, lalu proses cepatnya sini, ya, dia proses di sini masuk sini, kecepatannya ada di sini, ya, kecepatan itu ada di situ, nanti ada memori, ada RAM-nya di sini, ya, lalu mengeluarkan di sini, ya, jadi itu bagian kerja komputer. Lalu yang berikut, input device. Ya, kita lihat input device-nya ada banyak. Dapat diartikan peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer pada manusia, ya. Untuk berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ya, pada manusia, ya, mata merupakan input drive, melihat, ya. Lalu apa yang dilihat oleh mata merupakan inputan bagi otak untuk diproses atau dimasukkan ke dalam ingatan. Ya, kita mengetik, kita ingat di sini kepada yang terhormat. Kita ketik, kita pikirkan di sini. Mata melihat, bisa mengingat, ya. Kita bisa proses, ya. Lalu yang berikut, output device, peralatan yang berfungsi mengeluarkan hasil, ya, pemrosesan atau pengolahan dari data dari CPU ke media output. Ya, pada kehidupan manusia, menulis sebagai cara untuk mengeluarkan hasil, ya, mengeluarkan hasil dari otak ke media tulis. Kita berpikir, kita mencatat, ya, kita berpikir kerja di komputer, mengeluarkan hasil, ya. Lalu yang berikut, tempat penyimpanan, ya, peralatan yang berfungsi untuk menyimpan data dalam program, ya. Yang pertama di sana itu ada namanya floppy disk, ya, disket namanya, tempat penyimpanan dulu. Dulu belum ada flash, itu yang pertama ada yang ini. Setelah ini baru ada yang ini, ya. Terus di sini ada hard disk, ya, eksternal. Di sini ini adalah hard disk penyimpanan, ya, otak, ya, penyimpanan data juga. Itu yang ada di dalam sebuah CPU. Di sini ada flash disk, tempat penyimpanan, ya. Lalu yang berikut, Central Processing Unit, ya, atau CPU, memegang kendali, ya, jalannya kegiatan komputer berfungsi untuk sebagai tempat melakukan pengolahan data, mencatat, melihat, membaca, membandingkan, menghitung, mengurutkan, dan lainnya. Nah, istilah lain prosesor, ya, memproses atau prosesor. Nah, di sini otaknya di sini. Ini yang akan memikirkan semuanya di prosesornya. Dia akan berada di motherboard, ya, ibunya. Ini akan mengendal, terus ada namanya memori. Nah, mereka dua ini memori dengan sudah. Oke. Kita punya waktu 15 menit, ya. 15 menit diskusi. Pada pemaparan materi saya tadi, di situ Anda apa yang tadi Anda lihat. Ya, ini LKS-nya. Tolong isi, ya, isi ulang. Ini tolong isi ulang nama, berapa orang diisi? 245. 45, oh ya, berarti 2 orang yang tidak hadir, ya. Kelompok kedua itu kelompok 1, ya. Kelompok kedua. Itu nanti di terakhir.
bersihkan supaya sebentar. Baik, nanti setelah sudah siap, nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan ke depan ya. Sudah sebelah? Sudah? Oke, baik. Sekarang kita masuk presentase hasil diskusi. Silakan kelompok 1. Baik, sama-sama perhatikan ke depan untuk kita lihat hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Oke, silakan. Baik, salam. Baik, kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang akan dibaca oleh Kak Nita, Kak Dina, dan Kak Jenny. Lanjutkan. Hasil diskusi kelompok 1, perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah perangkat keras komputer. Hardware adalah sebuah komponen fisik komputer yang secara langsung. Lanjut. Baca di situ. Oke, lanjut. Yang kedua, perangkat Prosesan. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengelola atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke komputer. Proses device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke komputer. Beberapa contoh proses device antara lain CPU Central Processing Unit, VGA Video Graphics Adapter, yang ketiga RAM, Random Access Memory, yang keempat Power Supply, yang ketiga perangkat keluaran output device. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, atau audio. Beberapa hardware untuk output device tersebut diantaranya yang pertama monitor komputer, yang kedua proyektor, yang ketiga printer. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dari hasil diskusi mereka. Oke, baik. Boleh kembali ke tempat. Dan kita lihat presentasi yang berikut dari kelompok 2.
Shalom Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang kami teliti dari barang-barang tersebut akan dibacakan oleh Pak Filo. Baik, kita perhatikan ini adalah perangkat-perangkat yang dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari perangkat keras ini. Keyboard merupakan perangkat input yang terdiri atas kumpulan angka dan huruf. Oke. Dan ini adalah penyimpanan eksternal, dan spesifiknya ini adalah hard drive. Ini biasa digunakan untuk menyimpan apa saja, mulai dari dokumen, audio, gambar, video, dan lain-lain. Ini adalah CD atau DVD, biasa digunakan untuk menyimpan audio, musik, video, gambar, dan lain-lain. Ini adalah memori eksternal yang biasa disebut USB Flash. atau flash drive. Ini digunakan jika memori RAM sebuah komputer ini telah mencapai batas atau tidak bisa menampung data yang banyak lagi, biasa dipakai untuk menyimpan dokumen-dokumen dan barang-barang penting lainnya. Yang berikut ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk teks dan grafik. Yang kedua ada printer. Printer ini biasa digunakan untuk mencetak informasi yang dihasilkan oleh komputer. Yang berikut yang ini adalah scanner. Oke, yang berikut. Ini merupakan unit proses yang berada dalam komputer atau biasa disebut sebagai CPU, yaitu Central Processing Unit. Yang dari luar dilihat ada casing yang merupakan kotak pembungkus perangkat keras hardware dalam CPU agar terhindar dari koran dan sentuhan tangan. Ya. Yang kedua ada power supply yang berguna untuk menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan dalam CPU. Yang ketiga ada motherboard atau papan rangkaian utama komputer yang berguna untuk memasang prosesor memori dan perangkat lainnya. Yang keempat ada prosesor, adalah sebuah chip yang merupakan pengolahan utama dan pusat pengendali berbagai perangkat komputer. Yang kelima ada kipas prosesor yang berfungsi untuk mendinginkan CPU agar suhunya tetap stabil. Yang keenam ada memori. Memori sendiri adalah alat yang berfungsi untuk mengolah data dan instruksi serta menyimpan informasi. Yang ketujuh ada sound card. Bisa dilihat di sini. Sound card adalah perangkat multimedia yang berfungsi untuk mengolah suara pada komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Oke, baik. Mungkin ada mau bertanya ke kelompok 2, silakan. Oke, kita upload untuk kelompok 2. Oke, baik. Kembali ke tempat duduk. Ikan, ya. Dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan, lalu Anda tempelkan di papan. Panas. Oke, silakan yang sudah ini bisa tempelkan di papan saja. Oke, baik. Di sini ya. Setelah saya belajar tentang perangkat keras komputer, saya menyadari bahwa selama ini saya sering menggunakan komputer tanpa memahami bagian-bagian yang menyusunnya. Ya, yang berikut, yang lain. Oke. Di sini, dari sini ya sama. Oke. Ini menurut refleksi Anda ya tentang materi yang kita dapat di hari ini, ya. Oke, yang lain?
Oke. Oke, cepat ya. Cukup sudah. Ya, itulah hasil refleksi dari kalian ya. Baru tahu ya. Nanti baru saya lihat hasil refleksi Anda menyangkut pelajaran kita hari ini tentang perangkat keras komputer ya. Baik, sebelum kita mengakhiri materi ini, mungkin saya akan memberikan salah satu soal. Saya berikan salah satu soal ya, bagi yang ini bisa angkat tangan dan bisa jawab ya. Soalnya adalah menjelaskan pengertian dari hardware dan software. Oke, silakan Filoria. Pengertian dari hardware dan software sendiri ialah hardware adalah sebuah komponen komputer yang bisa dilihat dan disentuh secara langsung. Ya. Contohnya monitor, Siap. keyboard, mouse, hard disk, dan CPU. Siap. Kalau software sendiri adalah program atau aplikasi yang di dalamnya terdapat instruksi atau perintah yang dijalankan sesuai keinginan pengguna. Contohnya sistem operasi yaitu Windows, aplikasi yaitu Microsoft Word, Excel, dan Photoshop. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Iya, itulah hasil materi hari ini, dan saya menyampaikan untuk materi minggu depan. Materi minggu depan itu topiknya adalah perangkat lunak atau pengolah angka ya. Itu kita akan lanjutkan di minggu depan, dan terima kasih ya untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi anak-anak semua tentang penggunaan, bagaimana kita menggunakan komputer. Oke, baik, kita akhiri dengan satu lagu, lalu kita tutup dengan doa. Saya berikan kepada siapa? David. Silakan David. Teman-teman, Pak Guru, sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat satu lagu yang berkata kasih sukacita. 1, 2, 3. Kasih sukacita ya karena sejahtera, sedang menolong kebaikan kesetiaan, kemahalan hutang diri. Baik, mari kita sama-sama seperti dalam doa kita doa. Tuhan Allah Bapa yang berada di surga, Bapa yang kami sembah oleh tanah Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sudah memberkati kami dari awal kami pelajaran hingga berakhir yang lain ya Tuhan. Berkati juga Pak Patanya juga yang sudah memberikan sedikit penjelasan penting buat kami sebagai anak-anak, biar pelajaran yang tadi kami belajar bisa berguna dalam kehidupan kami, dalam masa depan kami. Ini sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Siap. Siap. Hormat. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Oke, baik.